Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat Khazanah Islamiyah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tokoh yang akan kita kisahkan kali ini adalah salah satu wanita paling mulia dalam sejarah Islam. Bahkan beliau termasuk dalam 4 wanita terbaik di seluruh alam semesta. Sosok mulia ini adalah putri tercinta dari Rasulullah Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam, sekaligus pemimpin seluruh wanita di dalam surga. Beliau bernama Fatimah Az-Zahra, istri dari Sayyidina Ali bin Abi Thalib, serta ibu dari 2 cucu kesayangan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, yaitu Al-Hasan dan Al-Husain. Sebelum kita menyelami kisah hidupnya, kami mohon agar sahabat mendengarkan hingga akhir, agar tidak terjadi kesalahpahaman, dan kita dapat memahami kisah ini dengan sebaik-baiknya. Fatimah Az-Zahra dilahirkan 5 tahun sebelum Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam diangkat menjadi Nabi. Ia berasal dari keluarga paling mulia di dunia. Ayahnya adalah Rasulullah sendiri, sementara ibunya adalah Khadijah binti Khuwailid, wanita pertama yang memeluk Islam dan salah satu dari 4 wanita terbaik penghuni surga. Fatimah memiliki 3 kakak perempuan, yaitu Zainab, Ruqayyah, dan Ummu Kulsum. Ia juga mempunyai 2 saudara laki-laki kandung, yaitu Al-Qasim dan Abdullah. Namun kedua putra Rasulullah tersebut wafat saat masih kecil. Fatimah dikenal sebagai putri Rasulullah yang paling mirip dengan beliau, baik secara fisik maupun sifat dan pembawaan. Dari segi gerak-gerik serta cara berbicara, Fatimah Az-Zahra sangat menyerupai ayahnya. Aisyah radhiyallahu anha pernah berkata bahwa tidak ada seorang pun yang lebih mirip dengan Rasulullah dalam tutur kata dan gaya bicara selain Fatimah. Rasulullah sangat mencintainya dengan tulus dan memperlakukannya dengan penuh kasih sayang. Setiap kali Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam kembali dari perjalanan, orang pertama yang beliau temui sebelum istri-istrinya adalah Fatimah. Beliau berdiri menyambutnya, mencium putrinya, dan memeluknya dengan penuh cinta. Begitu pula Fatimah, ia selalu menyambut ayahnya dengan hangat dan penuh penghormatan setiap kali dikunjungi. Karena besarnya cinta Rasulullah kepada Fatimah, beliau memberinya gelar kehormatan Ummu Abiha, yang berarti ibu bagi ayahnya. Gelar ini adalah bentuk pengakuan luar biasa dari Rasulullah terhadap cinta, perhatian, dan pengorbanan Fatimah. Gelar itu mencerminkan kedekatan emosional yang mendalam antara ayah dan putrinya. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pernah menyampaikan sabda yang menunjukkan betapa besarnya cinta beliau kepada Fatimah. Beliau bersabda, "Siapa yang membuat Fatimah marah, berarti telah membuatku marah." Dalam riwayat lain dikatakan, "Fatimah adalah bagian dariku. Aku merasa terganggu bila ia diganggu dan sakit jika ia disakiti." Sejak kecil, Fatimah Az-Zahra telah menunjukkan keberanian yang luar biasa. Salah satu peristiwa yang mengharukan terjadi ketika Rasulullah sedang beribadah di depan Ka'bah. Fatimah dengan penuh keberanian membela ayahnya dari perlakuan kasar kaum musyrik Quraisy. Ia menjadi saksi dan pelindung dalam berbagai ujian keras dakwah ayahnya. Saat Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam sedang bersujud di depan Ka'bah, sekelompok orang kafir Quraisy meletakkan kotoran unta di punggung beliau. Mereka tertawa terbahak-bahak dan mengejek beliau dengan hinaan yang keji. Fatimah kecil yang mendengar kabar itu langsung berlari, menghampiri ayahnya dengan hati penuh kesedihan dan keberanian. Setibanya di sana, Fatimah segera membersihkan kotoran dari punggung Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Sambil menangis, ia berkata, "Ayah, mengapa mereka menyakitimu seperti ini? Bukankah engkau membawa kebenaran untuk mereka?" Namun Rasulullah menjawab dengan lembut, "Jangan bersedih wahai putriku, sesungguhnya Allah akan menolong ayahmu dari kezaliman mereka." Setelah selesai membersihkan kotoran, Fatimah kecil menghadap para pelaku itu dengan penuh keberanian.
Ia menghardik mereka, berkata, "Celakalah kalian. Bagaimana kalian bisa menyakiti seseorang yang jujur dan amanah? Ia tidak pernah berbuat buruk pada kalian." Rasulullah lalu memeluk putrinya dan mengusap air matanya dengan penuh kasih sayang. Beliau berkata, "Wahai putriku, jangan takut. Allah Subhanahu wa Ta'ala selalu bersama kita. Allah pasti akan menjaga kita dari orang-orang yang zalim." Sikap Fatimah yang tegar dan pemberani sejak kecil menunjukkan betapa besar cintanya kepada ayahnya, serta keberaniannya dalam menghadapi keburukan kaum kafir Quraisy. Pada saat terjadi Perang Uhud, Fatimah Az-Zahra turut berperan dalam membantu para pejuang Islam. Bersama perempuan lainnya, ia bertugas mengangkat air, memberi minum kepada para mujahidin, dan merawat para prajurit yang terluka. Ketika Rasulullah mengalami luka parah, Fatimah merawat beliau dengan penuh cinta dan perhatian yang tulus. Pada suatu hari, seorang laki-laki datang kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam untuk melamar Fatimah. Laki-laki itu bukan orang sembarangan, ia adalah sahabat dekat Rasulullah, orang yang telah mengorbankan harta, jiwa, dan raga demi agama Islam. Dialah Abu Bakar As-Siddiq, salah satu sahabat terdekat Rasulullah. Namun Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menolak lamaran Abu Bakar secara halus. Alasan penolakan itu adalah karena usia Fatimah yang masih sangat muda, sehingga perbedaan umur antara mereka terlalu jauh. Selain itu, pada saat itu Abu Bakar juga sudah menjadi mertua Rasulullah karena putrinya Aisyah telah menjadi istri beliau. Setelah Abu Bakar, datang pula seorang laki-laki gagah, pemberani, dan sangat ditakuti oleh musuh-musuh Allah. Ia adalah Umar bin Khattab, sahabat yang diberi gelar Al-Faruq. Ia juga mengajukan lamaran kepada Fatimah. Umar datang menemui Rasulullah dan menyampaikan keinginannya untuk menikahi putri tercinta beliau. Namun lamaran Umar bin Khattab juga ditolak secara halus oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Alasannya masih sama seperti sebelumnya. Fatimah Az-Zahra masih terlalu muda dan perbedaan usia antara mereka terlalu jauh. Setelah itu datanglah sahabat Rasulullah lainnya, yaitu Abdul Rahman bin Auf, dengan membawa lamaran yang sangat mewah. Abdul Rahman bin Auf datang membawa 100 ekor unta bermata biru dari Mesir dan 10.000 dinar emas. Jika dihitung dengan nilai saat ini, jumlahnya bisa mencapai sekitar 50 miliar rupiah. Namun meskipun membawa mahar yang begitu besar, lamaran Abdul Rahman tetap ditolak secara halus oleh Rasulullah SAW. Tak lama kemudian, sahabat mulia Utsman bin Affan juga memberanikan diri untuk melamar Fatimah. Mahar yang dibawanya pun sama besarnya seperti yang dibawa Abdurrahman bin Auf. Namun Utsman memiliki keutamaan lebih karena lebih dahulu memeluk Islam dan sangat dekat dengan Rasulullah. Meski begitu, lamaran Utsman juga ditolak dengan halus. Akhirnya, datanglah seorang laki-laki yang sejak kecil hidup di bawah asuhan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Ia dikenal karena kesetiaannya, keberaniannya, dan pengorbanannya demi keselamatan Rasulullah. Dia adalah pemilik pedang Zulfikar, pembawa panji Islam dalam Perang Badar, dan penakluk benteng Khaybar. Dialah Ali bin Abi Thalib. Sesampainya di rumah Rasulullah, Ali disambut dengan penuh kehangatan. Rasulullah berkata, "Wahai saudaraku, ada keperluan apa? Silakan duduk." Namun Ali terlihat gugup dan tidak bisa mengucapkan sepatah kata pun. Rasulullah pun menyadari hal itu dan bertanya langsung, "Wahai Ali, apakah kau datang untuk melamar putriku, Fatimah?" Ali hanya mengangguk dan tersenyum, lalu berkata, "Benar, wahai Rasulullah, aku datang untuk melamar Fatimah." Rasulullah pun melanjutkan, "Apa yang kamu miliki untuk dijadikan mahar?" Ali dengan jujur menjawab, "Aku hanya memiliki 1 pedang, 1 baju perang, dan seekor unta tua. Itulah semua hartaku yang ada." Rasulullah menjawab dengan bijaksana, "Pedangmu akan kau perlukan untuk berperang di jalan Allah. Unta itu juga penting untuk membawamu dan mengangkut barang.
maka aku terima baju perangmu sebagai mahar untuk Fatimah. Dengan penuh kebahagiaan, Rasulullah menerima lamaran itu dan tersenyum kepada Ali bin Abi Thalib. Namun Ali masih merasa ragu dan berkata, "Ya Rasulullah, aku hanya memiliki baju besi sebagai mahar." Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menjawab dengan penuh kasih sayang, "Tidak apa-apa wahai Ali, aku menerimanya karena Allah. Sesungguhnya Allah sudah menikahkanmu dengan putriku Fatimah di langit sebelum aku menikahkan kalian di bumi." Setelah menerima kabar bahagia itu, Ali bin Abi Thalib segera menjual baju besinya. Hasil penjualannya hanya 400 dirham. Dengan penuh keikhlasan, seluruh uang tersebut ia serahkan kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Rasulullah lalu membagi uang itu menjadi 3 bagian, sesuai kebutuhan pernikahan yang sederhana, namun penuh berkah. 1 bagian dari uang tersebut digunakan untuk membeli perlengkapan rumah tangga. 1 bagian lagi dibelikan wangi-wangian untuk Fatimah, dan sisanya dikembalikan kepada Ali sebagai biaya menjamu tamu yang akan menghadiri walimah. Semua itu diatur langsung oleh Rasulullah dengan penuh kasih sayang untuk pasangan muda yang sangat dicintainya. Sementara itu, ketika Fatimah mengetahui bahwa dirinya akan dinikahkan dengan Ali bin Abi Thalib, ia justru menangis terseduh-seduh. Melihat hal itu, Rasulullah bertanya, "Wahai putriku, mengapa engkau menangis?" Fatimah menjawab bahwa ia bukan menolak pernikahan tersebut, melainkan sedih karena harus berpisah dengan ayah tercintanya. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam lalu bersabda dengan penuh kelembutan, "Wahai putriku, aku menikahkanmu dengan orang yang dicintai oleh Allah dan Rasul-Nya, dan dia pun mencintai Allah dan Rasul-Nya." Kata-kata itu menghibur hati Fatimah dan menguatkan dirinya untuk memasuki kehidupan baru bersama Ali bin Abi Thalib. Pada hari pernikahan mereka, Rasulullah memberikan hadiah yang sangat sederhana untuk Fatimah. Hadiah itu berupa selembar kain, sebuah bantal dari kulit berisi serat kurma, alat penggiling gandum, kendi air, dan beberapa perlengkapan rumah tangga lainnya. Semuanya mencerminkan kesederhanaan dan keberkahan rumah tangga mereka. Setelah semua kebutuhan disiapkan, Rasulullah menikahkan Fatimah Az-Zahra dengan Ali bin Abi Thalib. Beliau bersabda di hadapan para sahabat, "Sesungguhnya Allah memerintahkanku untuk menikahkan Fatimah binti Khadijah dengan Ali bin Abi Thalib. Saksikanlah, aku menikahkannya dengan mahar 400 dirham dari baju besi Ali." Sejak hari itu, Fatimah resmi menjadi istri dari Ali bin Abi Thalib. Malam harinya, Fatimah berkata dengan lembut kepada suaminya, "Wahai suamiku, dahulu aku selalu mengagumi keberanian seorang laki-laki di Madinah. Aku selalu ingin tahu apa yang telah ia lakukan untuk agama ini." Kata-kata itu membuat hati Ali tergerak. Ali mencoba tetap tenang, namun wajahnya menunjukkan raut cemburu. Dengan suara pelan ia bertanya, "Wahai Fatimah, istriku, apakah engkau menyesal tidak menikah dengannya dan malah menikah denganku?" Pertanyaan itu lahir dari hati seorang suami yang sangat mencintai istrinya dan khawatir akan perasaan wanita yang kini menjadi pendamping hidupnya. Mendengar pertanyaan itu, Fatimah hanya tersenyum manis lalu menjawab, "Tidak, wahai suamiku, justru lelaki yang aku kagumi itu adalah engkau sendiri." Jawaban itu membuat hati Ali tenang dan bahagia. Dari pernikahan mereka, Allah menganugerahi 5 orang anak, Hasan, Husain, Zainab, Ummu Kulthum, dan Mohsin. Namun anak bungsu mereka, Mohsin, meninggal dunia saat masih kecil. Meski begitu, rumah tangga mereka tetap diliputi kasih sayang dan keberkahan. Mereka tinggal di rumah sederhana di Madinah. Ali bekerja keras untuk memenuhi kebutuhan keluarga, sedangkan Fatimah mengurus rumah tangga dengan penuh cinta dan ketulusan. Fatimah sering menggiling gandum dengan tangannya sendiri, hingga telapak tangannya lecet. Ia juga sering mengambil air dari sumur hingga pundaknya terluka karena beban berat. Melihat kondisi istrinya yang kelelahan, Ali merasa sangat sedih.
Lalu ia berkata dengan lembut, "Wahai istriku, bagaimana jika kita meminta bantuan kepada Rasulullah?" Ali menyarankan kepada Fatimah agar mereka meminta seorang pembantu kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Fatimah pun menyetujui usulan itu. Sesampainya di rumah ayahnya, Fatimah mengungkapkan isi hatinya. Ia berkata, "Wahai ayah, aku merasa sangat lelah dengan pekerjaan rumah. Maukah engkau memberikan seorang pembantu untuk membantuku?" Rasulullah mendengarkan permintaan putrinya dengan penuh kasih sayang. Namun beliau menjawab dengan bijak, "Wahai putriku, aku tidak bisa memberimu seorang pembantu, sementara para ahli syufah yang miskin lebih membutuhkan bantuan." Rasulullah selalu mengutamakan keadilan dan mengajarkan Fatimah untuk mengutamakan akhirat. Kemudian Rasulullah berkata, "Wahai putriku, maukah aku ajarkan sesuatu yang lebih baik daripada seorang pembantu?" Beliau lalu mengajarkan zikir sebelum tidur. Subhanallah 33 kali, Alhamdulillah 33 kali, dan Allahu Akbar 33 kali. Beliau berkata, "Ini lebih baik bagimu daripada seorang pembantu." Fatimah menerima ajaran itu dengan hati yang penuh keikhlasan. Ketika ia kembali ke rumah, Fatimah menyampaikan apa yang diajarkan oleh ayahnya kepada Ali. Mendengarnya, Ali berkata, "Demi Allah, ini adalah hadiah terbaik yang bisa kita terima dari Rasulullah." Mereka percaya bahwa setiap nasihat Rasulullah membawa kebaikan dunia dan akhirat. Fatimah juga dikenal sebagai wanita yang dermawan, bukan hanya dalam harta, tetapi juga dalam doanya. Suatu malam, Ali melihat Fatimah sedang berdoa dengan sangat khusyuk. Namun Ali terharu ketika mendengar bahwa Fatimah hanya mendoakan orang lain, tetangga, umat Islam, dan orang-orang miskin, tanpa satu pun doa untuk dirinya sendiri. Setelah Fatimah selesai berdoa, Ali pun bertanya, "Wahai istriku, mengapa engkau tidak memohon sesuatu untuk dirimu sendiri?" Fatimah menjawab dengan lembut, "Wahai suamiku, aku lebih suka mendoakan orang lain dahulu. Aku yakin Allah akan mencukupkan diriku karena aku mengutamakan orang lain dalam doa-doaku." Pada suatu hari, kedua putra mereka, Hasan dan Husain, jatuh sakit. Ali dan Fatimah lalu bernazar, jika anak-anak mereka sembuh, mereka akan berpuasa selama 3 hari sebagai bentuk syukur kepada Allah. Setelah Hasan dan Husain sembuh, mereka segera menunaikan nazar dan mulai berpuasa bersama-sama dengan penuh keikhlasan. Namun, sesuatu yang luar biasa terjadi. Pada hari pertama saat berbuka, datang seorang fakir miskin mengetuk pintu mereka dan meminta makanan. Mereka pun memberikan seluruh makanan buka puasa kepada fakir itu. Esok harinya, datang seorang anak yatim, dan pada hari ketiga, datang seorang tawanan yang lapar. Mereka pun memberikan seluruh makanan mereka setiap harinya. Hal yang luar biasa dari Ali dan Fatimah adalah, setiap kali mereka berbuka puasa selama nazar itu, mereka selalu memberikan seluruh makanan mereka kepada tamu yang datang. Walaupun mereka sendiri hanya berbuka dengan air, kedermawanan mereka begitu besar hingga Allah mengabadikannya dalam Al-Quran Surah Al-Insan ayat 8 hingga 9. Dalam Surah Al-Insan ayat tersebut dijelaskan bahwa mereka memberikan makanan yang disukai kepada orang miskin, anak yatim, dan tawanan sambil berkata, "Kami memberi makan kepada kalian hanya karena mengharapkan keridaan Allah. Kami tidak mengharapkan balasan dan tidak pula ucapan terima kasih dari kalian." Itulah keikhlasan Fatimah dan Ali. Fatimah dan Ali memang dikenal sebagai pasangan yang selalu mengutamakan kebutuhan orang lain, meskipun mereka sendiri hidup dalam kesederhanaan. Ali bin Abi Thalib pernah berkata, "Jika ada seorang muslim yang lapar sementara aku memiliki makanan, maka aku tidak akan tenang sebelum membantunya." Prinsip ini menjadi pedoman hidup mereka berdua. Pada suatu malam yang dingin, datang seorang pengemis ke rumah Fatimah dan Ali. Ia berkata, "Wahai keluarga Rasulullah, aku membutuhkan sesuatu untuk menghangatkan tubuhku." Fatimah tidak memiliki apapun selain sehelai selimut kecil
yang biasa ia gunakan untuk tidur. Namun ia segera memberikan selimut itu kepada pengemis tersebut dengan senang hati. Melihat tindakan istrinya itu, Ali pun bertanya, "Wahai istriku, bagaimana engkau akan tidur malam ini tanpa selimut? Bukankah udara malam sangat dingin?" Fatimah menjawab dengan penuh keyakinan, "Aku lebih baik merasa dingin malam ini daripada membiarkan orang lain kedinginan, karena aku menahan sesuatu yang bisa aku berikan padanya." Beberapa waktu setelah Haji Wada, Rasulullah memanggil Fatimah dan memintanya duduk di sisi kanan beliau. Lalu Rasulullah membisikkan sesuatu ke telinga putrinya. Seketika Fatimah menangis terseduh. Melihat putrinya bersedih, Rasulullah kembali membisikkan sesuatu. Kali ini Fatimah tersenyum, membuat Aisyah merasa penasaran dengan apa yang terjadi. Aisyah kemudian bertanya, "Wahai Fatimah, apa yang dibisikkan oleh Rasulullah kepadamu?" Namun Fatimah menjawab dengan lembut, "Aku tidak ingin membuka rahasia Rasulullah." Setelah Rasulullah wafat, Aisyah kembali bertanya, dan Fatimah pun akhirnya menjelaskan dua bisikan tersebut dengan mata berkaca-kaca dan suara penuh keteguhan hati. Fatimah berkata, "Bisikan pertama adalah kabar bahwa Rasulullah akan segera wafat, maka aku menangis. Bisikan kedua adalah bahwa aku akan menjadi orang pertama dari keluarganya yang akan menyusul beliau, maka aku tersenyum." Sejak saat itu, Fatimah hanya hidup dalam kesedihan mendalam karena sangat mencintai ayahnya, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Setiap sudut kota Madinah selalu mengingatkan Fatimah pada kasih sayang dan kelembutan ayahandanya, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Ali bin Abi Thalib selalu berusaha menghiburnya, namun luka di hati Fatimah terlalu dalam. 6 bulan setelah wafatnya ayah tercinta, Fatimah menyusul menghadap Allah Subhanahu wa Ta'ala pada hari ketiga bulan Ramadan tahun 11 Hijriah. Fatimah Az-Zahra dimakamkan di pemakaman Baqi. Sesuai dengan wasiatnya, pemakamannya dilangsungkan secara sederhana dan hanya dihadiri oleh beberapa orang terdekat. Ali bin Abi Thalib sendiri yang memimpin prosesi pemakaman istrinya. Dengan tangan yang gemetar dan hati penuh duka, ia mengusung jenazah Fatimah menuju liang lahat tempat peristirahatan terakhirnya. Ketika Ali menurunkan jasad Fatimah ke dalam liang lahat, ia menangis terseduh-seduh, tak mampu menahan rasa kehilangan. Hasan, putra mereka, melihat ayahnya menangis dan bertanya dengan polos, "Wahai ayah, mengapa engkau menangis seperti ini?" Ali menjawab dengan suara parau dan penuh haru, "Wahai putraku, aku teringat pesan kakekmu Rasulullah." Ali melanjutkan, "Rasulullah pernah bersabda bahwa jika Fatimah wafat, maka beliau sendiri yang akan menerima jasad putrinya di dalam kubur." Dengan penuh keyakinan Ali berkata, "Demi Allah, wahai putraku, aku melihat tangan kakekmu menerima ibumu, dan aku melihat beliau mencium wajahnya untuk terakhir kalinya." Dengan hati yang berat, Ali bin Abi Thalib menengadah ke langit dan berkata, "Wahai Rasulullah, aku kembalikan amanah yang engkau titipkan padaku. Aku kembalikan belahan jiwamu yang dahulu selalu engkau cium saat rindu pada surga. Kini ia kembali kepadamu dengan hati yang tenang dan jiwa yang mulia." Wallahu a'lam bishawab. Demikianlah kisah perjalanan hidup sosok agung dan mulia Fatimah Az-Zahra, putri tercinta Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Dari kelahirannya yang penuh berkah, masa kecil yang dipenuhi cinta seorang ayah, hingga perjuangan sebagai istri Ali bin Abi Thalib dan ibunda Hasan dan Husain, semuanya mengajarkan kita tentang ketabahan, kesetiaan dan cinta yang luar biasa kepada Allah dan Rasul-Nya. Kisah ini bukan sekadar sejarah, tetapi cermin bagi hati kita. Cermin tentang bagaimana mencintai dengan tulus, berkorban dengan ikhlas, dan tetap kuat meski diterpa ujian. Semoga kisah menyentuh ini mampu menginspirasi kita untuk menjadi pribadi yang lebih baik dan lebih mencintai keluarga serta agama kita.
Maka jangan lupa untuk like, komen, dan subscribe agar kamu tidak ketinggalan video-video penuh hikmah lainnya dari channel Khazanah Islamiyah. Insya Allah masih banyak kisah inspiratif dari para sahabat, keluarga Rasulullah, dan sejarah Islam lainnya yang akan kami sajikan untuk menambah keimanan dan pemahaman kita. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.